Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So in this video, we will discuss about noun clause. We are from group 6. Okay, let me introduce my group. The first, they are Zahra Nabila Maulani with the last 3-digit student ID number 075, and me, Masruratul Ilmi, with the last 3-digit student ID number 073, and Farah Marsha Amalia with the last 3-digit student ID number 074. Before we discuss noun clause, we will recall about complex sentences. Complex sentence is a sentence consisting of one main clause and one or more subordinate clauses. Jadi, complex sentence itu adalah kalimat yang mengandung satu main clause atau induk kalimat dan terdiri dari satu atau lebih anak kalimat atau subordinate clause. So, the main clause is the same as the independent clause, and the subordinate clause is the same as the dependent clause. For example, Sam never saved any money, although they earn a good salary. Sentences that are in a block are the main clauses connected by connectors including although, and the following sentences are subordinate clause. Dari contoh di atas, kalimat yang bercetak tebal adalah induk kalimat dan dihubungkan dengan konjungsi meskipun atau although. Kalimat berikutnya adalah anak kalimat. Subclause or subordinating clause can be noun clause, adverb clause, or adjective clause. But on this occasion, we will only discuss noun clause. Let's get started. Noun clause is a subordinate clause that can function as a subject or object. Noun clause itu adalah sebuah anak kalimat yang berfungsi sebagai subjek atau objek. The noun clause has a pattern, namely conjunction, subject, and verb. Remember this pattern, guys. Jadi pola yang harus kalian ingat adalah pola dari noun clause-nya, yaitu ada conjunction, kemudian diikuti dengan subject dan verb. And noun clause is divided into 3 categories. Noun clause as statement, then noun clause as question word, and noun clause as if or whether. Noun clause as statement are characterized by the using conjunction that. Pada jenis ini, dicirikan dengan conjunction that. Noun clause as subject. A series of subclause are at the front. Maksudnya apa di sini? Jadi pola kalimat noun clause yang tadi conjunction, subject, dan juga verb, jika dia menjadi subjek maka diletakkan di depan. For example, that Anna came made me angry. The color of the bird is orange is conjunction. The color of the bird is blue is verb, and black is subject. If you pay attention to the word that is underlined, they are noun clause, because the subclause sentence pattern is in front. Kita perhatikan contoh di bawah ini, that Anna come made me angry. Kata yang digaris bawahi itu adalah bentuk dari noun clause yang berubah menjadi subjek ketika susunannya berada di depan. Also in the next example, but in the second example, there are 2 is, one in the noun clause and the other as a verb. Pada contoh yang kedua ini pun juga sama seperti contoh yang di atas. Kata yang digarisbawahi adalah noun clause yang bertindak sebagai subjek. Dan terdapat 2 is. Is yang pertama sebagai di dalam noun clause dan is yang kedua sebagai verb. Noun clause as object. So the subclause pattern is placed at the end. The verb must require an object. For example, I believe that she will come. Jadi, jika kita perhatikan contoh di bawah itu, I believe that the she will come.
Kata yang digarisbawahi adalah noun clause yang bertindak sebagai objek, karena verbnya itu merupakan kata yang membutuhkan objek. Begitupun pada contoh yang kedua. Dan berdasarkan keterangan di atas, pola noun clause-nya harus ada di akhir, sudah terletak pada kedua contoh tersebut. Okay, next will be explained by my friends. Okay, here I will explain the next material, namely question. Question is a type of one of the noun clause. Noun clause can be formed from a question sentence, and in general, questions are divided into two, namely where question and yes/no question. Okay, I will discuss about where question. Where question is who, whom, what, where, when, why, and how. Where question in noun clause can be used as subject or object. Then must be changed into positive sentence or statement to find out noun clause. And reminder, noun clause always dependent clause. Nah, jadi where question itu termasuk kalimat tanya dalam question. Where question itu dalam bahasa Indonesia seperti 5W plus 1H. Dan dalam noun clause ini, where question itu bisa berfungsi sebagai subjek ataupun sebagai objek. Dan untuk menemukan noun clause di dalam question ini itu nantinya dari question itu akan dirubah dulu ke dalam statement atau kalimat positif supaya kita tahu yang mana yang noun clause tersebut. Dan harus diingat bahwa noun clause itu kan selalu dependent clause. Dia tidak dapat berdiri sendiri. Dia itu harus didampingi oleh independent clause. Nah, berikut akan dibahas mengenai contoh-contohnya. Well, these are some example of question. And besides that, those that have been changed to statement. Question sentence, where do you live? Statement sentence, where you live? And how did you get 3? Statementnya, how you get 3? And who are they? Statement, who they are. Nah, seperti yang kita bahas pada PPT sebelumnya, bahwasanya ketika kita ingin mengetahui noun clause dalam sebuah pertanyaan, kita harus mengubahnya terlebih dahulu dalam bentuk pernyataan kalimat atau kalimat positif. Yang di kiri itu kan seperti where do you live, itu tidak bisa atau belum bisa disebut sebagai noun clause karena dia itu masih dalam pertanyaan. Nah, ketika kita ingin merubahnya dalam noun clause, maka kita rubah dulu menjadi statement, yaitu where you live. Kan artinya berbeda kan. Kalau misalkan kamu, di mana kamu tinggal sama di mana kamu tinggal, itu kan berbeda. Seperti yang di bawahnya juga, how did you get 3? Itu kan masih dalam kalimat interrogatif. Nah, ketika kita ingin merubah menjadi kalimat positif atau pernyataan, maka did-nya kita buang menjadi how you get 3. Seperti juga yang di bawahnya lagi, why are they? Kalimat statementnya yaitu why they are. Then example where question a subject or object. A subject, the first, where you live is known by them. The second, how you got 3 surprise anyone. Then example as object. The first, I know where you live. The second, I don't know why they are. Nah, di sini itu yang subjek itu maksudnya noun clause-nya itu dia berupa subjek. Contohnya kan where you live is known by them. Di mana kamu tinggal telah diketahui oleh mereka. Nah, where you live di sini itu kan sebagai subjek. Jadi dia itu di sini sebagai noun clause, sedangkan yang noun itu sebagai verb. Kemudian di bawahnya lagi itu ada how you get 3 surprise anyone. How you get 3 di sini itu sebagai subjek atau noun clause. Dan surprise-nya itu sebagai verb. Dan untuk yang objek sendiri, ini kan kalimatnya I know where you live. Nah, I di sini itu sebagai subjek, bukan sebagai noun clause. Karena di sini I itu tidak menjelaskan apapun. Kemudian yang verb itu, yang now itu berupa verb. Kemudian yang where you live dia itu sebagai objek atau noun clause. Dan yang di bawahnya lagi itu ada I don't know why they are.
Sama juga ya seperti yang di atas, di sini I-nya itu hanya sebagai subjek, bukan noun class. Dan don't know di sini itu sebagai verb, kemudian would are di sini sebagai objek ataupun noun clausa. Nah, jadi perbedaannya itu antara subjek atau objek itu dapat diketahui kalau misalkan noun class itu berupa sebagai subjek, maka otomatis yaitu tempatnya ada di depan, dan kalau misalkan noun class itu sebagai objek, tentu dia tempatnya ada di belakang. Dan kalau diingat juga bahwasannya yang noun class itu dia berupa independen, jadi dia itu masih butuh kalimat-kalimat lain. And the next material will be explained by my friend. Okay, our next discussion is about yes/no question. In yes/no question, we use if or whether. And if or whether has means apakah in bahasa, and usually used to answer a question. Previously, we should know that the rules of noun clause are able to change question sentence into statement sentence. Jadi kita juga perlu mengetahui bagaimana caranya mengubah dari kalimat pertanyaan menjadi kalimat pernyataan. Itu merupakan salah satu rules-nya dari noun clause. Okay. There are some example of question sentence. Let's do change it. Number 1, will you marry me? That we can change question sentence into statement sentence to be you will marry me. Jadi di situ kan ada kalimat question sentence, ada kalimat pertanyaan. Will you marry me? Nah, kita rubah menjadi kalimat pernyataan. Jadi auxiliary-nya itu kan kalau di kalimat pertanyaan menggunakan will. Jadi jika kita rubah menjadi kalimat pernyataan, will-nya berada setelah subjek, menjadi you will marry me. Dan jangan lupa diberi tanda titik karena ini merupakan kalimat pernyataan. The next example, does she talk with you? Does she talk with you? And then the statement sentence, she talks with you. Awalnya untuk kalimat pertanyaan, does she talk with you? Berarti kita bisa tahu nih, karena di sini menggunakan does, kita bisa tahu kalau di sini menggunakan tenses simple present. Jadi untuk merubah ke kalimat pernyataan, kita bisa menjadikan simple present menjadi she talks with you. She, karena subjeknya she, kita kata kerjanya ditambah s, jadi das-nya dihilangin, jadi s-nya taruh di kata kerja sesuai dengan peraturan pada simple present. Contoh yang ketiga yaitu have you made cookies? Have you made cookies? And the statement sentence, you have made cookies. Ini salah satu contoh dari perfect, simple perfect, present perfect. Have you made cookies? Jadi ketika dirubah sama yang awalnya auxiliary-nya ada di depan, dia berubah menjadi setelah subjek. Jadinya you have made cookies. Seperti itu. Before discussing the use of if or whether, the difference of if and whether is only whether is used for more normal sentence. Jadi bedanya apa sih if sama whether? Sebenarnya ini cuma simple aja bedanya. Hanya saja whether ini biasanya digunakan pada kalimat yang lebih formal saja. Seperti itu. Dan biasanya kalimat kata if atau whether ini ketika di dalam kalimat non clause, dalam bentuk non clause itu diikuti oleh or not. Itu. Biar lebih lanjut kita
membahas. Remember that noun clause is dependent clause that takes the place of any noun in the sentence, whether they are subjects, objects, or subject complement. Diingat juga kalau noun clause ini merupakan dependent clause atau klausa yang bergantung. Yang mana ketika noun clause ini ditempatkan dalam sebuah sentence, noun clause ini dia itu bisa sebagai subjek, sebagai objek, atau subjek komplement. Seperti itu. Untuk saat ini kita bahas sebagai objek terlebih dahulu. As object, noun clause in the form of dependent clause consists of conjunction plus subject plus verb as object in the sentence. For example, I don't know if she lives on Banana Street or not. Aku nggak tahu apakah dia tinggal di jalan Banana atau tidak. Nah, jadi seperti yang sudah saya katakan, kalau ada if atau whether biasanya diikuti dengan kata or not. Begitu. Untuk yang kedua nih sama, hanya penggunaan if atau whether-nya saja yang berbeda, tapi mereka memiliki arti yang sama. I don't know whether she lives on Banana Street or not. Jadi aku gak tahu apakah dia tinggal di Jalan Banana atau tidak. Dan noun clause-nya ini sudah kelihatan. Jadi kalau noun clause di sini dalam bentuk dependent clause. Dependent clause ini susunannya conjunction plus subject plus verb. Nah, untuk if whether conjunction-nya kita menggunakan if atau whether itu sendiri. Kemudian dilanjuti oleh subject dan dilanjuti oleh verb. Dari contoh ini di sini sudah ada contoh yang pertama ada if she lives. Di sini ada conjunction if, kemudian ada subject she, kemudian ada verb lives. Jadi ini sudah merupakan noun clause di mana noun clause-nya ini sebagai objek. Kok bisa sih sebagai objek? Kita lihat. Di kata pertama ada I. I di sini dia sebagai subjek. Kemudian ada don't know. Don't ini dia sebagai predikat. Kemudian know-nya mengikuti. Nah, setelah predikat ini dalam satu kalimat itu kan objek, setelah predikat biasanya kan objek. Jadi if she live ini dia dalam satu kesatuan objek, tapi objeknya berupa noun clause, di mana noun clause-nya ini bentuknya dependent clause, seperti itu. Kemudian kita coba lanjut ke kalimat selanjutnya supaya lebih paham. Example if beginning with a question sentence. Number 1, can you drive the car? Can you drive the car? I really wonder whether she can drive the car or not. Or I really wonder if she can drive the car or not. Jadi noun clause tadi itu kan salah satu rules-nya bisa merubah kalimat pertanyaan menjadi kalimat pernyataan. Jadi kita belajar dari merubah kalimat pertanyaan menjadi kalimat pernyataan. Di sini ada kalimat can you drive the car. Can you drive the car ini kita rubah dulu dia menjadi kalimat pernyataan. Dia menjadi ini maaf ada typo, she can drive. Jadinya kalau kalimatnya ada can, ada modal, di situ berarti modalnya itu ditaruh setelah subjek. Jadi kalau subjeknya you, mau subjek apa saja, can tetap dihitung satu. Jadi tidak merubah mau you-nya ada banyak, mau subjeknya lebih dari satu, kan tetap can. Gak ada can tambah s itu gak ada. Jadi kalimatnya menjadi you can drive the car. Kayak itu. Kemudian
kita tambahkan, karena tadi sudah kita balik kalimatnya atau kita ubah menjadi kalimat pernyataan, kemudian tinggal ditambahin oleh conjunction. Conjunctionnya apa? Conjunctionnya itu whether or if, salah satu aja. Untuk yang di kalimat pertama di sini ada yang whether. Jadi I really wonder whether you can drive the car or not. Seperti itu. Kemudian ini kok bisa sebagai objek? Kita balik lagi yang kayak yang tadi. Kita lihat kata pertamanya. Di kata pertama itu ada I. Kemudian I ini dia berfungsi sebagai subjek. Kemudian ada wonder. Really ini sebagai kata adverb kayak gitu. Nah, jadi kemudian ada wonder. Wondernya ini sebagai predikat atau verbnya. Nah, setelah verb di sini harusnya ada objek, tapi di sini objeknya itu bentuknya non clause, yaitu whether she can drive. Seperti itu. Sama juga dalam penggunaan pada if. Next example, second example is does she live on Pejagan Street? Does she live on Pejagan Street? Ini sama, kita rubah dulu kalimat pertanyaannya menjadi kalimat pernyataan. Jadi karena di sini ada does, sama seperti contoh yang di awal-awal tadi, karena ada does berarti dia merupakan simple present. Karena simple present ya kita mengikuti aturan dari simple present dalam bentuk pernyataan. Di sini kita bisa rubah dia menjadi she lives. Kenapa she lives? Dasnya kemana? Dasnya hilang. Dia dasnya masuk ke kata kerjanya. Kata kerjanya ditambahi s karena subjeknya she. Seperti itu. Kemudian menjadilah kalimatnya yaitu I'm not sure whether or not she lives on Pejagan Street. Nah, or not di sini dia bisa ditaruh setelah conjunction. Dia bisa ditaruh di belakang atau bisa ditaruh setelah conjunction. Dia memiliki arti yang sama. I'm not sure whether or not she lives on Pejagan Street. Aku nggak yakin dia itu tinggal di Jalan Pejagan atau tidak. Seperti itu. Artinya sama. Untuk penggunaan if juga seperti itu. Next, let's talk about noun clause as subject. When noun clause as subject, if cannot be in front of the sentence, and if can be only used when noun clause as object. For example, whether he come or not doesn't mean to me. Apakah dia datang atau tidak itu tidak berarti untukku. Seperti itu. Jadi noun clause-nya itu berada di depan. Noun clause-nya yang mana? Whether he come. Seperti itu. Kemudian kalau dia conjunction-nya menggunakan if, itu tidak bisa. If he come or not doesn't mean to me. Itu tidak bisa. Jadi untuk noun clause yang sebagai subjek, conjunction yang bisa dipakai hanya whether. Jadi if itu hanya bisa dipakai ketika noun clause-nya sebagai objek. And the second example, whether he should be given one more chance or not is unimportant for us. Apakah dia seharusnya diberi satu kesempatan atau tidak, itu tidak penting untuk kita. Seperti itu. Artinya menjadi seperti itu. Untuk penulisan, kemudian tempatnya, itu sudah sama seperti contoh yang pertama. Whether he should be, dia ini merupakan noun clause-nya, tapi noun clause-nya sebagai subjek, berada di depan. Whether, dia sebagai conjunction, susunan noun clause-nya sama, conjunction, subject, verb. Conjunction-nya whether, subjeknya he, verbnya atau predikatnya should be. Dan itu semua satu kesatuan dari noun clause. Nah, noun clause-nya ini dia sebagai subjek.
Karena whether he should be ini subjek, berarti setelah subjek biasanya predikat atau kata kerja. Kata kerjanya yang di contoh nomor 2 itu given. Jadi menjadi suatu kalimat pernyataan. Seperti itu, ada subjek, ada predikat. Okay, I will explain the next material, namely request. Request is one type of noun clause. In English, noun clause can be in the form of comments. Noun clause that come from request sentence always use verb 1. This type of subclause emphasizes matter of an important nature, advice, suggestion, demands, fantasies, or regrets. Nah, jadi noun clause yang berasal dari request sentence itu selalu menggunakan verb 1. Dan subclause dalam request ini itu menjelaskan atau menekankan pada hal-hal yang bersifat penting, nasihat, saran, tuntutan, hayalan, ataupun penyesalan. Example yang pertama yaitu he suggests that I bring the map. The second, the director requests that the yearly report be finished in a week. Nah, di sini itu yang termasuk noun clause yaitu that I bring the map. Karena seperti noun clause sendiri itu kan rumusnya kan conjunction, subject, kemudian verb. That di sini itu sebagai conjunction dan I sebagai subject dan kemudian bring sebagai verb. Nah, kemudian yang kedua yaitu yang termasuk noun clause itu that the yearly report. That itu sebagai conjunction, kemudian the yearly report sebagai subject dan finished sebagai verb. And the next material will be explained by my friend. Okay, next, let's talk about exclamation. Noun clause can also be used in sentence of exclamation or perintah in our bahasa. Exclamation is using what and how, and in the noun clause, the conjunction is the question word used in the sentence. Jadi, exclamation ini merupakan kalimat perintah di mana menggunakan kata what dan how. Nah, dalam noun clause, konjungsi yang digunakan itu kalimat tanya dari kalimat tersebut, kata tanya dari kalimat tersebut. Jadi konjungsinya kita menggunakan what dan how. And the function of exclamation to show our strong feeling. Tadi kan what dan how ini memiliki arti alangkah atau betapa. Jadi di sini memiliki arti yang sangat kuat untuk menunjukkan perasaan atau rasa yang sangat kuat. Let's talk about conjunction what. What a beautiful place! Exclamation mark. A beautiful place is a noun phrase. Jadi di sini ada satu contoh yaitu what a beautiful place, ada tanda tanya juga. Jadi untuk kalimat perintah di sini jangan lupa pakai tanda tanya. Don't forget to use your exclamation mark. Kemudian di sini ada a beautiful place. A beautiful place di sini merupakan a noun phrase. Jadi if we identify the sentence, we know the structure of exclamation with what. So the structure is what plus noun and exclamation mark. Jadi jika dilihat dari kalimat itu, kita bisa tahu nih struktur dari exclamation dalam konjungsi what di sini yaitu what plus noun. Oke, untuk lebih pahamnya kita bahas contoh. For example, what a diligent person. What a diligent person. So the noun clause can be I want you to know what a diligent person. Yang awalnya dia hanya kalimat what a diligent person, tanda seru. Betapa
cerdasnya orang itu, seperti itu bahasa kasarnya. Kemudian kita rubah menjadi non clause. Aku ingin kamu tahu betapa pintarnya orang itu, seperti itu. Itu kan menunjukkan adanya a strong feeling, suatu rasa yang sangat kuat di situ. Kemudian di sini what a diligent person, dia sebagai objek, seperti itu. Jadi I-nya dia sebagai subjek, I want di sini sebagai subjek. Jadi selanjutnya dia sebagai objek, seperti itu. Next example is what a gorgeous mountain Gunung Salak is. What a gorgeous mountain Gunung Salak is. And that can be, we never think what a gorgeous mountain Gunung Salak is. Di kalimat pertama ada what a gorgeous mountain Gunung Salak is. Betapa indahnya Gunung Salak itu, seperti itu. Jadi ketika kita rubah ke dalam bentuk non-clause, kita bisa jadikan dia seperti we never think what a gorgeous mountain Gunung Salak is. Jadi untuk susunannya sama, karena non-clause kita patokannya itu conjunction subject plus verb. We itu merupakan subjek, think ini merupakan predikatnya, and what a gorgeous mountain Gunung Salak is ini merupakan objeknya. Jadi dia di sini kan non-clause itu dalam bentuk dependent clause. Nah, berarti dia tidak bisa berdiri sendiri. Karena dia tidak bisa berdiri sendiri, dia butuh independent. Dimana independennya ini we never think. Gitu. Dan kalau dependent clause itu kan susunannya yaitu conjunction, subject, and verb. Di sini karena menggunakan exclamation, conjunctionnya yaitu what, and strukturnya yaitu dalam bentuk what plus noun. Jadi kita ikutin exclamation. Jadi conjunctionnya what, kemudian dilanjuti oleh noun, seperti itu. Selanjutnya next about how lucky she is. How lucky she is. From this sentence we know that the structure of how is how plus adjective plus subject plus to be and exclamation mark. Jadi di situ ada contoh kalimat how lucky she is. How di sini sebagai exclamationnya. Kemudian ada lucky di sini adjektif beruntung. She subject is to be. Jadi kita bisa tahu struktur dari how itu merupakan how plus adjective plus subject plus to be. For example, how big this room is. Exclamation mark. How big this room is. And then I never realize how big this room is. Betapa besarnya ruangan ini. Seperti itu. Kemudian jika kita taruh dia sebagai non-clause, ini I never realize how big this room is. Aku tidak menyangka betapa besarnya ruangan ini. How big this room is, dia ini sebagai subjek. Karena dilihat dari susunan kata pada kalimat tersebut. Yang udah sering kita bahas, I-nya di sini dia sebagai subjek, kemudian realize-nya ini sebagai predikat, kemudian selanjutnya sebagai objek. Yang mana objeknya ini dalam bentuk non-clause. Non-clause yang bagaimana? Non-clause dalam jenis exclamation. Kemudian selanjutnya yaitu how adorable our parents meet and get married. How adorable our parents are meet and get married. Let's change the statement to be non-clause. Last night, my brother and me talked about how adorable our parents are meet and get married.
Jadi, how adorable our parents are ini juga dia sebagai noun clause, dimana noun clause-nya ini menggunakan conjunction how. Kemudian ada adjective, adjektifnya itu adorable. Kemudian subjeknya yaitu our parents dan to be-nya are. Seperti itu. Jadi sudah sesuai dengan struktur pada exclamation yang menggunakan how. Okay, that's all for us. We apologize if there's an explanation that is not understandable. And if you have any question, we would be happy to open up the discussion. And thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.